Oke, dalam video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang saat ini lagi pengen kerja ke Jepang, atau yang udah kerja ke Jepang tetapi tidak tahu sebenarnya apa mengenai sistem kerja tenaga kerja di Jepang. Terus ketika kita memiliki masalah, kita harus lapor sama siapa? Mungkin KUMI-nya nggak bertanggung jawab. Oke, pertama aku ingin teman-teman kalau lebih ingin tahu lagi, ingin buka website yang ada di bawah yang aku masukin, terus kita masuk ke website ini gitu. Ada namanya website Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Di sini kita melihat kebijakan perlindungan WNI tentang perwakilan, layanan perwakilan, publikasi gitu. Publikasinya. Nah, saya ingin fokus kepada sistem tenaga kerja gitu. Nah, saya juga teman-teman sampai ke Jepang tidak begitu paham banyak tentang sistem tenaga kerja di sini, dan saya mencari informasi banyak itu setelah saya tiba di Jepang. Karena puji Tuhan juga saya datang ke Jepang melalui program IM Japan, dan mereka sungguh sangat bertanggung jawab, sehingga apapun ada masalah saya mengajukan langsung pertanyaan kepada sensei saya ataupun KUMI saya. Namun banyak yang datang ke Jepang itu sebagai pekerja dari swasta ataupun langsung ke sini melalui seperti Toku, Tegino ataupun Injinia. Oke, di sini, dan mungkin teman-teman yang sangat ingin tahu tentang sistem tenaga kerja di sini. Nah, pertama di sini ada beberapa undang-undang mengenai tenaga kerja yang tertulis di sini, teman-teman. Teman-teman bisa membaca semua. Oke, yang paling saya ingin menjelaskan adalah bagian-bagian dalam kerjaan. Dan di sini pertama ada sistem kontrak kerja. Jadi kalau sebelum datang ke Jepang, teman-teman sudah memastikan gitu, dan dalam kontrak itu sudah tertulis upah, jam kerja, dan cuti berbayar. Nah, jika itu tidak tertulis, tolong langsung dipertanyakan kepada perusahaan ataupun KUMI yang bersangkutan gitu. Oke, di sini ada beberapa masa percobaan gitu. Ya, kalau kami sih masa percobaan umumnya selama 3 bulan gitu. Kalau seperti yang saya alami, masa percobaan 3 bulan itu kita dianggap seperti sebuah masa training ya. Walaupun kita posisinya training di sini, tapi kita lebih training, artinya di sini jika kita salah itu diajari gitu, yang saya rasakan gitu. Di sini ada masa percobaan, kemudian ada dijelaskan mengenai pembayaran upah. Pembayaran upah dibayar dalam mata uang gitu. Ada upah minimum, tapi kalau sebenarnya untuk yang datang ke sini sebagai pekerja langsung ataupun sebagai jisus ya, upah minimum itu ada sih upah minimum, tapi kita kan sudah tertera langsung di pokok gaji kita ataupun di kontrak kerja kita gitu sebelum datang ke Jepang. Jam kerja reguler di Jepang itu teman-teman juga tertulis di sini. Satu hari itu 8 jam sehari, atau seminggu sekitar 40 jam, atau berarti bisa dikatakan dalam satu minggu itu 5 hari jam kerja. Oke, ini ada undang-undangnya, dan ada ketentuan batas lembur. Nah, ini sepertinya umum ya, di tempat saya bekerja juga seperti itu. Batas lembur 15 per minggu, 15 jam per minggu, atau per bulan 45 jam gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau perusahaan itu menginginkan Anda untuk lembur, terkadang kita nggak bisa nolak gitu, karena pas butuh gitu. Memang berdasarkan undang-undang, tapi saya lihat selama ini ya ada terkadang pelanggaran ya sedikit ya. Karena kenapa? Terus kenapa nggak melapor? Karena orang yang kita sendiri juga pengen lembur kan gitu, jadi nggak masalah gitu terkait. Tapi mungkin ada orang yang pengen terlalu banyak lembur, dipaksakan. Ya, ini adalah dasarnya kita untuk berbicara gitu. Saya mau seperti ini gitu. Pembayaran lembur, ya di sini juga kita bisa mengetahui pembayaran lembur itu
mengatur pembayaran lembur sekitar 25% untuk lembur setelah jam reguler. Jadi gaji jam lembur itu sekitar 125% lah kalau dipersenkan daripada uang gaji kita. Kalau misalnya per jam kita 1000 yen, berarti kalau kita lembur 1 jam itu 1250 ya. Ada hari libur resmi. Terkadang hari libur resmi ini juga tergantung ya. Kalau perusahaan yang bergerak 24 jam ya apa boleh buat. Oke. Mungkin bekerja persip gitu ya. Oke teman-teman, untuk hal yang lain juga ada di sini adalah hak pekerja dan tunjangan, ada perawatan kesehatan kita dapatkan itu, ada pensiun atau nenking itu ya. Kompensasi jika kecelakaan saat bekerja, dan meliputi pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Oke. Dan teman-teman bisa mengecek yang lainnya juga di sini. Ada perlindungan seperti ini. Oke. Bisa mengeceknya sendiri. Oke. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Dan mite kureta arigatou gozaimasu.